Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka presentasi rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK dengan judul memupuk minat dan bakat melalui olahraga atletik oleh Bapak Endro Basuki SPD. Baik, acara selanjutnya kita akan langsung saja, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin harap berdiri. Para hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ali Imran. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berserah diri kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah seraya meminta kepada Allah. Semoga nanti doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حضرنا ولمن قام عنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam rangka presentasi KBM hari ini, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, jadikanlah kegiatan ini kegiatan yang penuh rahmat, kegiatan yang membawa manfaat, dan kegiatan yang penuh dengan hikmat, ya Rabb. Berkatilah ridhoi acara kami ini, ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah negeri kami negeri yang makmur, negeri yang sejahtera. Sejahterakanlah rakyatnya ya Allah. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang adil ya Allah. Ya Allah yang maha pemberi rezeki, berikanlah kepada kami rezeki yang berlimpah ruah lagi berkah, agar kami dapat menyekolahkan anak-anak kami agar berguna bagi nusa dan bangsa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha mengetahui, bersihkanlah hati kami dari sifat-sifat buruk, semaikanlah hati kami dengan berbagai sifat-Mu yang mulia. Satukanlah hati kami ya Allah. Satukanlah hati kami dengan perbuatan membangun negeri ini ya Allah, yang kami cintai ini ya Allah, khususnya di bidang pendidikan agar lebih maju ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang berkualitas, mampu mengurangi ketertinggalan pendidikan bangsa ini ya Allah. Dan jadikanlah negeri kami negeri yang berkah, negeri yang rakyatnya makmur dan sejahtera, dan iman dan takwa selalu dalam curahan akhirah ya Allah. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, dan dosa bapak ibu kami ya Allah, beserta dosa pahlawan-pahlawan bangsa ini yang telah gugur mendahului kami ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, anugerahkanlah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berikanlah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu kami dalam mendidik kami ya Allah. Ya Allah yang maha pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan serta petunjuk dan perlindungan-Mu untuk menuntut ilmu, sehingga kami kelak dapat berguna bagi agama dan bangsa ini ya Allah. Ya Allah yang maha kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, lagi berkah, dan selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya ya Allah. Ya Allah yang maha bijaksana, hanyalah kepadamu lah kami bergantung, dan hanya kepadamu lah kami memohon. Maka kabulkanlah doa kami, berikanlah kami pertolongan para hamba-Mu yang lemah ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sehatkanlah dan kuatkanlah hati kami, supaya kami bisa dapat mendidik anak-anak kami dalam lingkungan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkaulah yang maha melihat, jangan biarkan kami dalam berlimpahan dosa ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa ibu bapak kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Bapak Ibu para hadirin sekalian, kita masuk ke acara inti, yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Endro Basuki SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara presentasi untuk acara diseminasi PKG PJOK. Jadi sebelum masuk ke acara presentasi, berikut saya akan menampilkan beberapa video pembukaan program PKG yang ditaja oleh Kemendikbud. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, saat ini kita sudah mempunyai program pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi guru pengampu mata pelajaran PJOK melalui pelatihan, pendampingan, dan kegiatan kolektif guru. Program baru ini bernama Program PKG PJOK
atau panjangannya pengembangan kompetensi guru PJOK. Program ini merupakan tindak lanjut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terhadap Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON, dan kemudian diikuti Pertinjen DTK Nomor 2626 Tahun 2023 tentang model kompetensi guru dan khususnya pengembangan kompetensi berkelanjutan atau PKB. Peserta program ini adalah para guru berlatar belakang PJOK dan guru pengampu mata pelajaran PJOK yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai surat rekrutmen melalui program pengembangan kompetensi guru PJOK. Para guru akan mendapatkan pertama, pengembangan kompetensi guru PJOK selama 3 tahun, peningkatan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid, pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, terstruktur dan menyenangkan, pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang sama-sama lolos seleksi program, pengalaman mendapatkan bimbingan atau mentoring dari fasilitator pendidikan, dan mendapatkan komunitas baru dan masih banyak yang lainnya. Perancangan program PKG PJOK tak terlepas dari keinginan kita bersama agar pengajaran PJOK dapat diajarkan dengan efektif dan berpusat pada peserta didik. Oleh sebab itulah, melalui program ini, para guru PJOK mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Selama ini, praktek pembelajaran PJOK cenderung eksklusif karena hanya bersandar pada bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Saat ini, program PKG PJOK menekankan pada pembelajaran untuk semua peserta didik. Tak hanya itu, pembelajaran PJOK saat ini semakin berfokus pada pengembangan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik agar aktif sepanjang hayat. Ini berbeda dari kondisi selama ini yang hanya menjalankan pembelajaran PJOK sebatas untuk keperluan peserta didik di satuan pendidikan saja. Itu apa yang saya katakan. Saya meyakini bahwa program PKG PJOK ini akan membuat guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Harapan jangka panjang kita, anak-anak kita, para murid Indonesia dapat berpartisipasi secara mandiri dalam aktivitas jasmani di sepanjang hayat. Semoga program ini dapat berjalan lancar dan kita terus melangkah tegak ke arah kemajuan pendidikan Indonesia. Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pendidikan program PKG PJOK 2024 secara resmi saya buka. Insya Allah PKG PJOK dapat menjadi solusi bagi guru-guru pengampu PJOK untuk mendapatkan pengembangan kompetensi dan ruang belajar bersama untuk meningkatkan kapasitas sebagai pemimpin pembelajaran. Baik Bapak Ibu, itu sedikit penjelasan dari Ibu Nunu dari Kemendikbud tentang program PKG PJOK. Jadi intinya untuk PKG ini adalah pengembangan kompetensi guru. Jadi di sini yang diutamakan yaitu kompetensi guru PJOK yang diharapkan nantinya dapat mengembangkan minat dan bakat untuk peserta didik. Jadi tidak hanya dalam pembelajaran, namun diharapkan juga dapat untuk prestasinya. Ya, jadi selanjutnya dalam pembelajaran PKG kemarin kita juga diajarkan bagaimana tentang kurikulum merdeka, pembuatan modul ajar, kemudian komunitas belajar juga. Jadi dalam kurikulum merdeka, walaupun sama-sama kita ketahui Menteri Pendidikan kita mungkin sekarang sudah baru, kita tidak tahu apakah untuk kurikulum merdeka ini akan dilanjutkan atau tidak. Kita tunggu sama-sama untuk kelanjutannya. Kemudian untuk komunitas belajar kemarin juga sudah diajarkan cara pembuatannya. Untuk pembuatan komunitas belajar di sekolah itu yang terdaftar di PMM itu minimal sudah menyelesaikan 2 topik pembelajaran dalam PMM, minimal 2.
Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang sudah mendapat sertifikat PMM, mungkin bisa mengajukan sebagai ketua kombel di sekolah kita yang terdaftar di PMM. Oke, bagi Bapak Ibu yang minat, nanti bisa kita diskusikan selanjutnya. Jadi intinya untuk terakhir, yang terakhir ini adalah tugas PKG, yaitu melaksanakan rencana tindak lanjut. Jadi setiap peserta PKG itu dituntut untuk membuat rencana tindak lanjut untuk dapat dilakukan di sekolahnya masing-masing. Ya, jadi program itu nanti bisa didiskusikan dengan atasan, mana tahu nanti bisa disetujui dan untuk dilaksanakan. Untuk rencana tindak lanjut yang saya buat yaitu pembelajaran PJOK memupuk minat dan bakat melalui olahraga atletik. Latar belakang kegiatan itu berdasarkan suara pilihan dan kepemilikan peserta didik. Olahraga atletik dipilih berdasarkan minat peserta didik dan juga arahan kepala sekolah untuk mengembangkan prestasi olahraga terutama dalam mengikuti O2SN. Sama-sama kita ketahui O2SN itu adalah ajang tahunan untuk tingkat SD, itu yang dilaksanakan setiap tahun. Dan mungkin selama ini kita memang banyak kurang persiapan, makanya tidak pernah mendapatkan prestasi di bidang O2SN. Makanya untuk selanjutnya ini saya membuat program ini, mudah-mudahan disetujui dan bisa dilaksanakan, dan untuk sekolah kita bisa mendapatkan prestasi di bidang olahraga terutama di O2SN. Kemudian konteks program, sekolah kita mempunyai fasilitas lapangan yang memadai, kemudian dukungan juga dari komunitas sekolah. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk komunitas sekolah nanti bisa kita bahas selanjutnya. Selanjutnya, kesenjangan dan kebutuhan. Dari survei sebelumnya ditemukan bahwa peserta didik membutuhkan lebih banyak aktivitas fisik yang menyenangkan. Selanjutnya, tujuan program. Visi guru PJOK mendukung pengembangan pilihan peserta didik melalui permainan yang berfokus pada kebugaran fisik dan prestasi dalam olahraga. Yang saya ambil yaitu untuk atletik. Itu olahraga yang dilombakan dalam O2SN. Tujuan utama memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah melalui olahraga atletik. Selanjutnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama yang diharapkan dari program itu yaitu kebugaran fisik, yaitu berupa peningkatan kekuatan dan daya tahan tubuh. Kemudian langkah-langkahnya latihan fisik rutin, simulasi lomba Kanga Escape dan Formula One. Itu lomba di nomor atletik yang dilombakan di cabang O2SN. Kemudian ada kepemimpinan strategi, kemudian ada indikator pencapaian. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, seperti yang sebelumnya, untuk komunitas belajar itu yang seharusnya itu kan terdaftar dalam PMM. Namun jika belum terdaftar di PMM, untuk komunitas belajar itu boleh saja yang di dalam sekolah saja. Untuk struktur program, skala program itu kegiatan kokurikuler untuk siswa kelas 5. Jadi untuk eskulnya rencananya itu untuk kelas 5 saja. Karena untuk O2SN itu maksimal kelas 5, untuk kelas 6 tidak diikutkan lagi. Untuk kelas 4, nanti kalau kelas 4 yang badannya atau fisiknya kurang, takutnya tidak seimbang dengan sekolah lain. Jadi saya pilih yang kelas 5. Selanjutnya, pengaturan dilaksanakan di lapangan sekolah selama 3 bulan, setiap hari Sabtu selama 1 jam. Itu masih perencanaan, mungkin jadwalnya bisa berubah. 3 bulan itu mungkin sebelum pelaksanaan kegiatan O2SN supaya ada persiapan. Mitra komunitas ada guru PJOK, rekan sejawat, staf, dan keluarga besar SDN 43 Pekanbaru. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kapasitas sumber daya untuk fasilitas itu lapangan yang sangat luas. Menurut saya untuk lapangan kita ini sudah mencukupi untuk latihan kegiatan atletik dalam lomba O2SN. Kemudian untuk SDM ada guru PJOK, Bapak Ibu rekan sejawat, kemudian staf dan keluarga besar SDN 43 Pekanbaru.
Kemudian pemanfaatan sumber daya itu dilakukan optimalisasi penggunaan lapangan, koordinasi dengan guru lain. Kemudian rencana evaluasi. Untuk evaluasi itu bisa dilakukan dengan pengumpulan informasi, bisa dari peserta didik, dari guru dan anggota komunitas belajar. Selanjutnya alat pengumpulan data bisa dari survei harian, wawancara singkat, atau refleksi peserta didik. Kemudian terakhir, partisipan evaluasi itu bisa dari semua peserta didik yang terlibat. Selanjutnya untuk kemungkinan tantangan. Partisipasi peserta didik itu beberapa mungkin itu kurang antusias. Itu solusinya salah satunya itu melibatkan mereka dalam perencanaan. Jadi mereka supaya tertarik kita kasih perencanaan, kasih tahu untuk program moderasi itu nanti lombanya bagaimana, nanti kalau menang gimana, sampai nasional gimana, nanti dikasih tahu supaya lebih minat. Kemudian untuk cuaca buruk itu mungkin tidak bisa dilaksanakan di lapangan. Mungkin kita cari solusi yaitu menyediakan rencana alternatif di dalam ruangan. Kemudian yang terakhir keterbatasan waktu yang singkat untuk persiapan pelaksanaan. Untuk solusinya mungkin bisa membuat jadwal yang lebih terperinci. Terakhir, kesimpulan dan tindak lanjut. Untuk kesimpulan, program ini diharapkan dapat meningkatkan kebugaran fisik, mental, dan prestasi peserta didik dalam olahraga yang nantinya diharapkan dapat mengharumkan nama sekolah SDN 43 Pekanbaru. Kemudian untuk tindak lanjut, evaluasi hasil program, perbaikan berkelanjutan dan rencana untuk mengadakan kegiatan serupa di masa yang akan datang. Karena untuk kegiatan O2SN ini Bapak Ibu itu memang salah satu program tahunan, acara tahunan rutin yang memang pasti ada. Kemarin tidak ada karena COVID, mungkin libur ya. Jadi untuk sekarang memang setiap tahunnya ada. Jadi ini program bisa dilakukan untuk kegiatan terus-menerus yang akan datang. Saya harapkan untuk Bapak Ibu mohon bimbingan, arahan dan dukungannya untuk program ini. Selanjutnya nanti saya akan coba koordinasi dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan disetujui untuk dilaksanakan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Endro Basuki SPD. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar dan baik di sekolah kita, yaitu di SDN 43 Pekanbaru. Baik Bapak Ibu, sekian acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Ganggu waktunya sebentar Bu. Ini Bu, kemarin kan saya sudah melaksanakan presentasi rencana tindak lanjut. Menurut Ibu bagaimana rencana tindak lanjut yang saya presentasikan kemarin? Mohon umpan balik, tanggapan maupun masukannya Bu. Kemarin itu rencana tindak lanjut yang dulu di kelas 5 ya? Kelas 5 Bu, ya. Rencana tindak lanjut Pak Andrew yang saya lakukan sudah bagus. Cuman menurut saya nih, ya, kalau bisa jangan kelas 5 aja. Oh gitu Bu. Kelas 4 kan ada 2 kelas. Oh ya. Kita seleksi dari kelas 4 atau mungkin bisa jadi dari kelas 3 mungkin. Oh gitu, kelas 3. Gini Bu, jadi untuk O2SN itu kan memang boleh dari kelas 3, 4, 5. Namun kalau dari kelas 3 itu takutnya nanti terlalu kecil, soalnya nanti lawan sekolah lain itu dari kelas 5 rata-rata. Jadi takutnya tidak seimbang merata dengan kelas yang sekolah lainnya Bu. Kalau begitu kan berarti bisa kita ambil dari kelas 4 ya Pak. Oh iya, kelas 4 bisa. Karena kelas 4 kita kan 4A, 4B. Iya Bu. Saya yakin tuh banyak anak-anak yang berbakat, sehingga nanti pada saat dia bisa mewakili atau bisa nanti jadi calon-calon kita untuk O2SN di kelas 5. Oh gitu. Jadi jangan fokusnya hanya di kelas 5 saja. Tuh kalau menurut saya Andrew ya. Terima kasih Bu. Ada lagi Bu? Nah cukup Andrew. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Semoga sukses ya. Terima kasih Bu.
Bu, kemarin kan saya sudah membuat rencana tindak lanjut untuk PKG BJOK. Ya. Menurut Ibu, bagaimana rencana tindak lanjut yang saya lakukan? Mohon umpan balik, masukan atau tanggapannya, Bu. Oh, menurut saya yang Bapak lakukan itu sudah sangat baik ya Kak. Cuman Oh, iya. masukan dan saran dari saya, Ya. itu bagusnya Bapak melibatkan teman sejawat yang seprofesi gitu seperti Pak Asrofi. Oh, iya. Jadi nanti kalau bisa sharing, terus saling bertukar pikiran, Ya. jadi hasilnya itu bisa maksimal. Oh, gitu Bu ya. Ada lagi masukannya, Bu? Ya seperti itulah kira-kira. Kalau bisa memang dilibatkan, kalau bisa juga melibatkan kepala sekolah. Oh, Bapak iya. bertanya sama kepala sekolah bagaimana juga apa saran dari ibu kepala sekolah untuk yang Bapak lakukan kemarin, apakah sudah cukup bagus? Itu bagus juga tuh, Oh, Pak. iya. Heeh. Ada lagi, Bu? Nah, sudah mantap. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum, Bu. Maaf ganggu waktunya sebentar, Bu. Ini Bu, kemarin kan saya sudah melaksanakan presentasi rencana tindak lanjut untuk tugas PKG, Bu. Mohon masukannya, Bu. Mungkin ada umpan balik, tanggapan atau masukan yang bisa saya masukkan ke dalam rencana tindak lanjut. Masalah apa? Iya, yang ada di kemarin, Bu. Itu udah bagus. Ya. Kemudian ya, bukan kelas 5 aja ya, mulai dari kelas dia didiknya dari kelas 3. Oh, gitu. Kelas 4. Iya, ya, Bu ya. Kalau udah dilatih dari bawah, otomatis kan tindak lanjutnya datang kan dia bisa senang. Oh, iya, iya. Anak yang apa yang dilombakan. Kemudian Ada lagi, Bu? mungkin bisa juga dilibatkan orang tua. Oh, orang tua. Iya, iya, Bu, iya, Bu. Komite gitu kan. Jadi supaya anaknya di rumah mungkin atlet apa aja yang diperlombakan, siapkan orang tua ikut ambil gitu. Oh, iya, iya. Supaya lebih maksimal Hmm. anak yang kita lombakan. Itu masukan itu Ya. dan caranya itu lah. Oh, iya. Ada lagi, Bu? Dengan sejawat, dengan guru wali kelas kalau bisa Gitu, ya, ya, ya. kelas sekolah semuanya diikut sertakan supaya lebih maksimal lombanya. Ada lagi, Bu? Ya itu mungkin saran dari yang lain ya. Ya. Terima kasih, Bu. Iya. Maaf ganggu waktunya, Bu. Ya nanti juga. Permisi, Bu. Iya Pak, silakan. Maaf ganggu waktunya sebentar, Bu. Iya ada apa Pak? Ini, Bu, kemarin kan saya sudah melaksanakan presentasi rencana tindak lanjut untuk tugas PKG BJOK. Menurut Ibu, bagaimana presentasi rencana tindak lanjut yang saya lakukan? Mohon umpan balik, masukan atau apa mungkin ada kata yang kurang atau apa yang bisa dimasukkan? Oh iya. Setelah saya melihat kemarin presentasi dari Bapak, itu begitu bagus sebenarnya di sekolah kita juga, Ya, terutama terima kasih, Bu, ya. Cuma saran dari saya sebaiknya dilibatkan juga guru olahraga lain. Oh, gitu, Bu. Ya, atau bisa juga melibatkan guru kelas dalam pemilihan anak-anak seperti itu. Oh, iya, iya. Mana anak yang berbakat yang bisa diikutkan. Terus kemarin saya lihat kan dari kelas 5 ya Pak Kelas ya. 5 itu. Kelas 5. Saran saya juga mungkin bisa ditambahkan dengan kelas 4. Kelas 4 Ya, tuh. karena Iya, di sini iya, kan iya. jumlah siswa kelas 4 juga lumayan banyak di sekolah kita. Ya. Dan saya lihat juga banyak yang berbakat gitu. Ya, itu sih. Ada lagi, Bu? Itu aja Pak. Oh, iya, iya. Dua itu aja berarti, Bu, Iya, ya? iya, iya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, Maaf sama-sama ganggu Pak. waktunya. Ya. Assalamualaikum. Siapa? Maaf ganggu waktunya sebentar, Pak. Ini saya mau minta bantuannya untuk umpan balik yang presentasi saya lakukan kemarin. Sebelumnya saya sudah melakukan presentasi rencana tindak lanjut untuk tugas PKG BJOK. Nah, menurut Bapak mohon umpan balik, masukan atau tanggapannya mungkin nanti bisa saya masukkan dalam rencana tindak lanjut yang saya lakukan. Ya, menurut saya apa yang dilakukan Ya. sudah bagus. Dan
bisa untuk KKG. PKG Pak, PKG. Untuk KKG-nya kalau bisa mungkin ya dari kelas 3 juga sudah bisa. Kelas 3 Pak ya? Kelas 3, 4, 5, dan 6 kalau bisa dilibatkan. Nah, supaya mereka belajarnya lebih giat dan lebih bagus lagi untuk KKG-nya. Dan kalau masukan saya Pak ya, untuk KKG ini kalau bisa memang harus dilibatkan seluruh siswa supaya nanti mendapatkan nilai yang lebih bagus dalam KKG. Ada lagi Pak? Dan kalau bisa anak yang notabene dia malas dalam melakukan kegiatan tersebut, nah, kalau bisa itu harus lebih ditegaskan supaya semua merasakan ilmu yang ada ajarkan. Oh gitu Pak ya. Ada lagi Pak? Saya, selain dari saya. Oh iya. Terima kasih Pak. Maaf kalau waktunya sebentar.